Yuk kita semuanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Hebat, luar biasa. Anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu biar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, kesepakatan kelas itu apa ya? Ada yang tahu? Apa tidak? Kesepakatan kelas sesuatu yang apa? Harus dilaksanakan. Iya, sesuatu kesepakatan, sesuatu yang kita sepakati bersama. Apa saja toh yang harus kita sepakati bersama di kelas itu agar pembelajaran berjalan lancar. Kira-kira apa saja yang harus kita laksanakan di kelas? Misalnya, tak paringi contoh satu. Kasih contoh satu, misalnya datang tepat waktu. Terus apa lagi ya? Nanti Bu Esti akan membagikan kertas ini satu-satu, ditulis kira-kira apa saja yang harus kita laksanakan, kita sepakati bersama ya. Nanti kalau anak-anak sudah menulis di kertas ini, silahkan ditempel di papan tulis. Kalau sudah, kita pilih-pilih bersama mana yang harus kita sepakati menjadi kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh siapa? Kita semua. Kelas ini ya, Bu Esti bagi yang sudah mendapat langsung menulis apa saja kira-kira yang harus kita sepakati bersama sebelum pembelajaran. Yang sudah selesai menulis, silakan boleh ditempel di papan tulis. Silakan. Yang sudah silakan satu. Harus tetap nempelnya, tidak boleh berebut. Yuk, Mas Nino, Mas Kevin. Yuk, Mas Kevin sudah. Yuk, yang lainnya boleh. Yang sudah selesai boleh menempel. Silakan. Nggak bisa sudah, silakan. Nah. Yuk, yang sudah, ayo silakan. Boleh maju, nempel. Boleh, bawahnya boleh Mbak. Bawahnya ya, nanti kita simpulkan bersama apa saja yang harus kita sepakati sebelum pembelajaran dimulai. Bawahnya sudah semua? Sudah? Sudah selesai. Sudah selesai ya? Baik, anak-anak. Ini anak-anak sudah menuliskan kesepakatan kelas apa saja yang harus dipatuhi. Yuk kita lihat satu-satu. Kira-kira ini bisa menjadi kesepakatan kelas apa tidak? Ini tak pindah bawah ya. Ini di sini. Yang pertama, ini dilarang bertengkar. Kira-kira menjadi kesepakatan apa tidak? Iya? Iya, kita tulis G. Dilarang bertengkar. Yang kedua, tidak boleh bertengkar. Berarti ini sama nggih? Sama, sepakat? Sepakat. Yang kedua, hadir tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Kok kurang kompak? Sepakat? Sepakat. Menjadi peraturan yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, datang tepat waktu. Sama deh? Sama.
dilarang bertengkar, sama. Tidak boleh bertengkar, sama. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ini termasuk kesepakatan apa tidak? Iya, dipakai ya. Berarti harus menjaga kebersihan, deh. Berarti di kelas boleh tidak membuang sampah sembarangan? Tidak, dimanapun di lingkungan sekolah tidak boleh. Bu Esti tulis ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh berbicara kotor. Sepakat? Sepakat loh, ini kita tidak boleh berbicara kotor. Betul. Tidak boleh berbicara kotor. Apalagi menghargai guru. Sepakat? Sepakat. Menghargai guru. Selain ada guru, di sini ada apa ya anak-anak? Di kelas ini ada apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Petarangan Ibu Amin Yudiningsih, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Petarangan, yang saya hormati Bapak Ibu JKB yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat bermuajah dalam acara berbagi praktik baik budaya positif. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di zaman kiamat. Amin ya rabbal alamin. Setelah mengucapkan syukur dan salawat Nabi, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua refleksi, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat acara lain-lain, dan acara yang terakhir acara penutup. Acara yang pertama acara pembukaan. Mari kita buka pada acara hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan Ummul Kitab dapat menjadikan acara berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Acara yang kedua, acara refleksi yang akan dipandu oleh Ibu Esti Ningsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Amin Yudiningsih selaku Kepala Sekolah SD Negeri Petarangan. Yang saya hormati teman-teman semua keluarga SD Petarangan yang berbahagia. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini tanpa ada halangan suatu apapun dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Biar lebih semangat, saya kasih tepuk wow ya. Mana senyumnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nanti kalau saya bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Ulangi ya. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih tepuk tangan. Keren sekali Bapak Ibu semuanya. Baik, saya lebih semangat lagi dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita pasti sudah tidak asing ya dalam penerapan pengalaman budaya positif. Positif pasti baik. Nah, tetapi sebelum ini saya akan melakukan refleksi dulu. Refleksinya Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan tontonan video. Coba kita saksikan terlebih dahulu. Oke. Dapat gaji yang banyak, itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah, tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Itu yang paling saya takutkan, dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang, ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800.000, nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya? Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem guru di Indonesia saya rasa, dan saya tidak ingin terjebak dalam pola pikir yang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk sadar diri. Jangan-jangan saya memang pantas digaji 800.000 dengan kualitas saya, dengan pemahaman saya, dengan cara mengajar saya. Jangan-jangan ya memang pantas digaji sekian. Baik Bapak Ibu, tadi setelah menyaksikan video ini, apa yang terlintas di Bapak Ibu semua, di pikiran Bapak Ibu semuanya? Bersyukur, apalagi introspeksi diri. Betul sekali Bu. Dulu kita suka ya, wah besok naik gajinya segini, saya akan bekerjanya lebih baik lagi. Kalau saya begini nanti saya akan seperti itu ya, biasa ya Bapak Ibu. Tetapi pada kenyataannya kita sok lupa, karena apa? Karena sifat manusia itu bisa berubah-ubah. Nah, maka dari itu, dari refleksi dari video ini kita bisa merefleksi diri bahwa guru itu harus apa? Berubah, harus berubah. Jangan sampai kita harus, oh saya gajinya segini, ya kalau misalnya guru kita punya gaji yang saya lebih di angka 1 digit lebih. Berarti kalau kita punya seperti itu, wah saya harus dari gaji itu saya harus bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada murid-murid. Nah, caranya apa? Kita harus merubah diri ke arah yang lebih baik. Kita harus refleksi terus, karena selain murid yang belajar, guru pun harus belajar. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, kita sebagai guru kan digugu dan ditiru. Nah, kita harus mempunyai apa? Budaya positif. Kita harus mempunyai nilai-nilai positif yang harus kita tularkan kepada anak didik kita. Misalnya ini di sini saya ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ya ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nah, perubahan paradigma belajar itu ada motivasi perilaku manusia. Disiplin positif itu ada posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia ada segitiga restitusi. Apa itu? Mari kita bahas Bapak Ibu semuanya.
Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini pasti ya, kita semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka dan kita harus harus tahu apa dimensi profil pelajar Pancasila itu. Bapak Ibu semuanya sudah hafal nggih? Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sering beranggapan ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita dulu berasumsi bahwa guru itu sebagai ini, padahal bukan. Nah, kita sebagai guru harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya misalnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, realitanya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini cara penerapan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi ini tujuannya guru itu mencontohkan disiplin positif kepada anak, biar anak itu muncul dari dorongan diri sendiri tanpa adanya hukuman dan hadiah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yang ada dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kemudian sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini nilai yang ada pada siswa itu. Kemudian keterampilan hidup atau life skill ya, itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang primary years dan keterampilan hidup ini sebenarnya sudah ada pada anak, tinggal kita bagaimana sebagai seorang guru kita bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi salah satu lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar hidup kita apa saja ya Bapak Ibu? Ada apa? Makanan, pakaian, rumah, keamanan, kesehatan. Ini sepertinya kebutuhan pokok atau primary standar. Selain kebutuhan hidup manusia, kita juga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu apa saja ya? Ada berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, diakui, dianggap, berprestasi, dan memimpin. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, mencoba hal yang baru, memiliki pilihan, dan mengendalikan diri. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu ada humor, tertawa, bermain, dan antusiasme. Baik Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini salah satu dari tiga ini adalah motivasi perilaku manusia. Kita tinggal masuk yang mana. Kemudian ada tiga hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang kita bisa beri, biasanya itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis, bersifat satu arah, tidak direncana atau tiba-tiba, murid tidak dilibatkan atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya hukuman seperti itu. Ada konsekuensi, beda ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Sikap guru memonitor murid, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, biasanya kalau siswa melakukan kesalahan, kita masih menggunakan hukuman. Nah, padahal selain hukuman itu ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Jadi anak itu selain selain mengetahui kesalahannya, dia juga berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kesalahannya itu tidak akan dilakukan lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita sebagai guru, kita harus memposisikan kita sebagai apa di anak-anak kita, di murid-murid kita. Kira-kira kita menjadi apa ya Bapak Ibu semuanya? Teman. Ya, kita harus berusaha menjadikan murid kita adalah teman, partner, sehingga murid-murid kita akan lebih nyaman saat belajar. Nah, contoh 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasus pertama, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sekarang ada hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk apa? Hukuman. Terus berapa kali kamu harus diberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu? Ini apa? Pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa, aku kok isih duwe rasa bersalah. Ini contohnya, nggih. Kemudian kasus selanjutnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita memposisikan kita murid sebagai teman, kita guru sebagai teman, ayo dong kamu ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu untuk sekali ini ya, sudah
tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Ini posisinya kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu kan tahu kan konsekuensinya seperti apa. Ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir contoh dari kasus kita sebagai manajer ini. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini tidak menyelesaikan masalah, malah disuruh memecahkan masalah sendiri. Nah, ini posisinya guru sebagai manajer. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Biasanya dilakukan sebelum apa Bapak Ibu? Pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas ini harus kita buat sebelum kita melakukan pembelajaran. Agar apa? Agar pembelajarannya itu berjalan kondusif. Dan keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid-murid. Jadi yang membuat murid dan yang harus menaatinya adalah murid. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih tegas, rinci, karena ini keyakinan dari dari siswa-siswa semua, ini bersifat abstrak. Berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Disesuaikan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sangat melibatkan murid, yang membuat murid, yang akan menaatinya adalah murid. Nah, ini contoh saat membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa. Nah, misalnya ini dari kesepakatan siswa bersama nanti akan dibuat keyakinan kelas ya, nanti biasanya akan ditempelkan di ruang kelas. Misalnya saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, kemudian menjaga kebersihan kelas dan yang lain-lain. Nah, baik Bapak Ibu, keyakinan kelas pasti sudah semua nggih. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, kata-kata ini pasti asing bagi Bapak Ibu semuanya. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog antara guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini. Nah, menstabilkan identitas itu terdiri dari berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Lanjutnya yaitu ke validasi tindakan. Validasi. Nah, ini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut hingga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita anak itu melakukan kesalahan, kita malah memvalidasinya, membenarkan tindakan anak itu padahal tidak boleh. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
Ini validasi tindakan. Kemudian Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif ini, guru dengan nilai dan perannya harus mampu membuat lingkungan sekolah menjadi positif dengan melakukan budaya positif di dalamnya. Inti dari ini, kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif dari hal-hal yang terkecil saja. Misalnya, kita sebagai guru harus berbicara yang baik, yang sopan. Terus kita semua tingkah laku dan karakter kita pasti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Misalnya budaya positif lagi, misalnya sebelum masuk kelas kita harus berbaris. Itu hal yang kecil tetapi akan membentuk karakter yang positif. Misalnya kita senyum sajalah, senyum dengan murid itu juga sama akan menumbuhkan budaya yang positif. Mungkin Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, baik, karena tidak ada pertanyaan, karena kegiatan sudah berjalan dengan lancar, maka dari itu acara pada hari ini mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin acara dari awal sampai akhir saya pribadi masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.